Oke, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai metode pencarian akar. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai metode regula falsi atau false position method. Nah, di sini akan kita bahas pertama-tama akan diawali dengan pendahuluan, lalu nanti kita akan mendiskusikan mengenai metode regula falsi, lalu dilanjutkan dengan contoh soal, dan nanti pada section terakhir kita akan mengimplementasikan metode ini pada MATLAB. Oke, kita langsung saja. Oke ya. Metode regula falsi ini juga disebut sebagai metode posisi palsu. Dan metode ini merupakan varian lain dari metode tertutup ya, selain dari bisection. Nah, kalau pada metode bisection yang sudah kita bahas sebelumnya, itu nilai akar diestimasi menggunakan titik tengah interval. Misalkan seperti ini. Nah, pada metode bisection yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan mengestimasi akar dengan menetapkan dua nilai sebagai interval, yaitu A dan B, dengan asumsi bahwa akar berada di antara A dan B. Nah, kemudian nilai akar ini kita estimasi dengan mengambil titik tengah dari interval. Artinya titik estimasi yang kita sebut sebagai C itu sama dengan setengah dari A tambah B ya. Jadi A tambah B kemudian dibagi 2 itu merupakan estimasi akar pada metode bisection. Nah, pada metode regula falsi akar itu diestimasi dengan cara yang lain. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Oke, jadi ini misalkan ada fungsi seperti ini ya. Kita lihat bahwa sama seperti pada metode bisection ya, karena ini sama-sama metode bracketing atau metode tertutup, maka dia menggunakan dua nilai A dan B dengan asumsi akar berada di antaranya. Nah, kalau kita lihat nilai FA ya dan FB itu dihubungkan dengan fungsi fx. Nah, pada metode bisection, pada metode regula falsi, kita menggunakan garis lurus ya, yang menghubungkan antara FA dan FB. Jadi metode regula falsi, di sini kita memanfaatkan garis lurus atau garis linear yang menghubungkan FA dan FB. Nah, dari situ nanti kita akan memperoleh titik potong antara garis lurus ini dengan sumbu X. Nah, titik potong tersebut itulah akar yang diestimasi ya, seperti itu. Nah, dari sini kita mendapat nilai baru ya dari B ya. Nah, ini memberikan posisi palsu ya, kita sebut sebagai posisi palsu. Nah, di sini ada fakta bahwa ternyata pergantian kurva fx ya. Jadi kurva fx ini kita gantikan dengan garis linear antara FA dan FB. Ini memberikan posisi palsu dari akar. Nah, ini merupakan asal muasal dari nama metode posisi palsu ya, atau dalam bahasa Latin disebut regula falsi. Jadi regula falsi ini adalah bahasa Latin yang diartikan menjadi metode posisi palsu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dengan menggunakan garis lurus ini untuk menggantikan kurva fx, nah nanti kita akan mengestimasi akar dengan mencari titik potong antara garis lurus dengan fx. Nah, dari situ kita dapat titik baru. Nah, B ini kita buang ya, dan sekarang kita mendapat batas baru yaitu A dan B. Nah, kemudian kita hitung FB lagi, kita dapat titik di sini, kita hubungkan lagi garis FA dengan FB. Nah, kemudian kita dapat titik potong yang baru antara garis lurus atau garis linear dengan fx. Kemudian kita hitung lagi titik baru di sini, kemudian kita tarik garis lagi, kita dapat titik potong yang baru antara garis lurus dengan sumbu x. Nah, itu begitu seterusnya secara iteratif sampai mencapai akar atau mendekati. Nah, jadi kita memanfaatkan titik potong antara garis lurus atau garis linear dengan sumbu x ya. Jadi ini adalah cara bagaimana metode regula falsi mengestimasi akar. Nah, nanti akar itu diperoleh pada saat tentu saja fc sama dengan 0 atau mendekati 0 dengan asumsi c itu berada di antara A dan B. Nah, untuk lebih jelas kita coba melihat animasi ya, atau time lapse dari metode regula falsi. Mari kita lihat. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, di awal kita mengambil batas bawah A dan B ya,
kemudian kita tarik garis, kita dapat titik baru ya. Kemudian kita tarik garis lagi, kita dapat titik baru. Kemudian kita tarik garis lagi, kita dapat titik baru. Begitu seterusnya sampai dia mendekati ke sini. Kita lihat lagi ya, A dan B, kita dapat titik baru. Kita dapat titik baru di sini, kita tarik lagi. Kita dapat titik baru dan seterusnya ya, secara iteratif sampai nanti dia mencapai akar ya, akar di fx sama dengan 0 seperti itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kita mencari titik potong antara garis lurus ya dengan sumbu x. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita lihat ya, tadi kita sudah melihat bahwa metode regula falsi itu memanfaatkan garis lurus yang menghubungkan antara FA dan FB. Kemudian titik potong antara garis lurus ini dengan sumbu X adalah ini, itu merupakan estimasi akar. Nah, bagaimana menentukan titik estimasi akar ini? Nah, mari kita lihat ya. Pertama, kita menentukan batas bawah dulu, A, dan batas atas B. Nah, di sini kita harus memastikan, seperti pada metode bisection, FA itu harus negatif dan FB positif ya. Jadi kita harus memastikan itu dengan melihat tandanya. Nah, kalau FA-nya dan FB-nya berbeda tanda, maka itulah yang kita pakai. Kalau FA dan FB-nya tandanya sama, maka kita harus mengganti A dan B-nya, seperti itu. Oke, jadi sama. Ingat, FA itu nilainya harus negatif dan FB harus positif. Kalau tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka kita harus mengganti nilai A dan B sampai tandanya berbeda. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah memperoleh FA dan FB yang berbeda tanda, maka kita lihat garis yang menghubungkan A dan B. Nah, untuk menentukan titik C, maka kita menggunakan perbandingan ya. Kita menggunakan perbandingan antara garis Y ya, kita garis Y di sini sampai ke FB itu sebanding dengan garis F yang menghubungkan FB dan FA. Nah, kita menggunakan perbandingan ini ya, sehingga nanti untuk memperoleh nilai C ini, maka kita lihat titik potong antara garis lurus dengan sumbu X itu terjadi pada saat Y sama dengan 0. Sehingga Y kita ganti 0 dan X di sini kita misalkan sebagai C, sehingga nanti kita peroleh persamaan sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi titik C ya, atau titik potong antara garis lurus dengan sumbu X itu adalah C sama dengan B dikurang B dikurang A dibagi FB dikurang FA. Atau seperti ini ya. Kita lihat dalam bentuk yang lebih rapi. C sama dengan A kali FB dikurang B kali FA dibagi FB kurang FA. Nah, nanti secara iteratif kita bisa mendekati nilai C itu dengan menggunakan persamaan berikut ya. Kita lihat di sini ada indeks N, ini artinya iterasi. Mulai dari iterasi 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, itu cara metode regula falsi untuk mengestimasi nilai akar. Nah, untuk lebih jelasnya, maka kita lihat langkah-langkah dalam metode regula falsi sebagai berikut. Nah, seperti tadi ya, kita awali dulu dengan melakukan inisiasi awal, yaitu menetapkan nilai A dan B dengan ketentuan FA dan FB itu berlainan tanda ya, atau kalau kita kalikan hasilnya lebih kecil dari 0. Nah, kemudian kita tentukan batas toleransi error ya. Semakin kecil toleransinya, maka nilai estimasinya semakin akurat. Nah, nilai toleransi ini juga akan kita gunakan sebagai kriteria untuk penghentian iterasi. Nah, setelah kita memperoleh menetapkan A dan B beserta toleransi error, maka selanjutnya kita mengestimasi akar atau menghitung nilai C dengan menggunakan persamaan ini ya. C sama dengan A kali FB dikurang B kali FA dibagi dengan FB dikurang FA. Nah, setelah kita mendapat nilai C, maka kita menghitung nilai FC. Nah, maka selanjutnya kita akan mengupdate nilai A dan B berdasarkan aturan ini. Nah, ingat tadi ya bahwa FA itu harus negatif dan FB itu harus positif. Nah, maka kita lihat di sini, jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka A tetap dan B itu digantikan dengan C. Nah, jika FA dikali
FC lebih besar dari 0, maka A sama dengan C dan B adalah tetap. Ya, seperti itu. Atau bisa kita ganti dengan FA kali FB. Atau lebih mudahnya seperti ini. Jika FC-nya negatif, maka A digantikan dengan C. Nah, jika FC-nya positif, maka B digantikan dengan C ya. Sama seperti pada metode bisection. Nah, kita lihat kemungkinan ketiga. Nah, jika FA kali FC sama dengan 0, artinya di sini FA kan ada nilainya ya. Nah, kalau FA kali FC sama dengan 0, maka FC sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya apa? Maka akar sudah kita temukan. Jadi kita tidak perlu melanjutkan prosedur selanjutnya ya. Jadi kita menghentikan pencarian karena akarnya sudah ketemu ya. Karena kita ingat lagi bahwa akar itu ketika fx-nya sama dengan 0. Nah, kalau fc-nya sama dengan 0 berarti sudah jelas akarnya ada di C seperti itu. Nah, kalau ini terjadi maka kita lanjutkan. Nah, kalau FA kali FC tidak sama dengan 0 ya, FA kali FC tidak sama dengan 0, maka kita akan melanjutkan ke prosedur selanjutnya. Nah, kita akan mengestimasi nilai C yang baru ya dengan menggunakan persamaan ini. Nah, jika kita sudah menemukan C yang baru, maka kita akan menghitung error relatif, yaitu dengan C yang kita dapat sekarang dikurang dengan C yang sebelumnya dibagi dengan C yang sekarang dikali 100%, maka kita akan mendapat error relatif ya, tentunya dalam persen. Nah, di sini kita perhatikan, nah ketika kita sudah menghitung nilai error relatif, nah kita lihat apakah errornya sudah lebih kecil dari toleransi. Jika belum, maka kita kembali ke langkah 4, kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Jika sudah tercapai, maka algoritma kita hentikan, artinya pencarian sudah selesai. Nah, ini kita terus lakukan sampai nanti nilai error ya, error relatif sudah sesuai dengan toleransi atau lebih kecil dari toleransi. Nah, perlu diingat di sini ya, bahwa algoritma dari metode regula falsi itu hampir sama dengan algoritma pada metode bisection. Nah, perbedaannya hanya terletak pada rumus saat kita mengestimasi akar C, seperti pada langkah 3 dan 5 yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, jadi kalau Anda memahami metode bisection, nah Anda akan sangat mudah untuk memahami metode regula falsi, karena secara prosedur itu hampir sama ya, hanya berbeda pada rumus untuk menghitung C-nya ya. Karena tadi bisection menggunakan bagi dua ya, titik tengah antara A dan B. Nah, di sini kita mencari titik potong antara garis lurus dengan sumbu X. Nah, hanya di situ yang berbeda. Ya, jadi secara prosedur sama, hanya pada perhitungan C yang berbeda. Seperti itu. Nah, langkah-langkah tadi ya, langkah-langkah ini yang sudah kita bahas. Jika kita tulis dalam flowchart, kira-kira seperti berikut.